Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Dalam pembahasan ini kita akan belajar bersama-sama tentang pengertian seni rupa. Seni rupa dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita. Baiklah. Yang pertama, seni rupa adalah cabang seni yang menghasilkan karya seni melalui media visual seperti lukisan, patung, dan fotografi. Seni rupa juga memiliki berbagai bentuk dan fungsi dalam kehidupan manusia. Jadi di sini kita bisa melihat dari teks tersebut bahwa kita tidak luput dari yang namanya karya seni rupa, baik di sekitar kita ya, maupun ada di sekolah, rumah, ataupun di lingkungan sekitar kita. Pasti banyak terdapat karya-karya seni, terutama karya seni rupa. Berikutnya adalah terdapat beberapa jenis seni rupa. Yang pertama adalah seni rupa murni. Jenis seni rupa murni di sini mempunyai definisi, yaitu karya seni yang dibuat untuk tujuan estetika atau keindahan semata tanpa mempertimbangkan fungsi praktis. Jadi karya seni yang mana dibuat karena tujuannya adalah untuk nilai estetika atau nilai keindahannya saja, sebagai nanti untuk dekorasi dan sebagainya, tidak mempertimbangkan fungsinya atau kegunaannya atau nilai praktis. Contohnya apa? Lukisan, patung, dan karya seni lainnya yang diciptakan untuk mengekspresikan ide atau perasaan. Itu murni, berarti tidak ada nilai guna atau nilai praktisnya, nggak ada. Tujuannya apa? Di sini adalah menyampaikan pesan, merefleksikan budaya atau memberikan pengalaman estetik. Biasanya tujuan kenapa seni rupa murni dibuat adalah untuk ekspresi seniman itu sendiri. Jadi bagaimana ide, gagasan, atau ekspresi seniman itu diluapkan dalam bentuk visual ya, yang tidak harus mempunyai fungsi, karena itu adalah ekspresi kejiwaan, ekspresi perasaan dari seorang seniman yang divisualkan dalam bentuk karya-karya seni. Yang di sini disebut karya seni rupa murni. Tidak ada fungsi atau nilai praktis di situ. Sedangkan seni rupa terapan, jenis seni rupa terapan di sini adalah memiliki definisi apa? Yaitu karya seni yang memiliki fungsi praktis, seperti desain interior, desain produk, atau arsitektur. Jadi dari definisi tersebut kita lihat kebalikan dari seni rupa murni tadi ya. Seni rupa terapan mempunyai fungsi praktis ya, mempunyai nilai kegunaan untuk kehidupan manusia. Apakah hanya nilai fungsi saja? Oke. Dengan bertambahnya waktu ya, dari abad berabad, dari zaman ke zaman, seni rupa terapan akhirnya selain mempunyai fungsi praktis, juga tidak meninggalkan nilai estetis atau nilai keindahan. Contohnya adalah ketika kita melihat suatu karya seni terapan lain, contoh meja aja, contoh meja, perabotan, pakaian, dan sebagainya, pasti kita akan memilih yang menurut kita paling bagus. Dan produsen atau orang yang membuat karya pasti dibaguskan atau dimaksimalkan dalam bentuknya, jadi dihias dan sebagainya, sehingga tampak bagus, sehingga dipilih untuk dibeli atau digunakan. Oke, itu dari definisi. Contohnya apa? Perabotan, pakaian, keramik, dan karya seni lainnya yang memiliki tujuan fungsional banyak ya, almari, meja, kursi, pakaian, bahkan mobil dan sebagainya. Nomor 3, tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan praktis manusia sambil tetap mempertimbangkan aspek estetika. Ini tadi ya. Jadi tidak meninggalkan nilai estetis atau nilai keindahannya. Itu seni rupa terapan. Jadi kalau seni murni itu karya buatan manusia yang tidak memiliki fungsi apapun dalam kehidupan manusia, karena sebagai bentuk ekspresi seniman yang mana tidak harus berfungsi apa-apa, biasanya adalah untuk dihias, untuk menghias atau dekorasi,
atau hanya dipamerkan saja. Tapi kalau seni rupa terapan memiliki fungsi praktis atau kegunaan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Itu bedanya. Tetapi di sini seni rupa terapan juga tidak meninggalkan nilai estetis atau keindahannya. Jadi selain berfungsi juga mempunyai nilai estetis atau keindahan. Itu seni rupa terapan. Oke, berikutnya seni rupa berdasarkan bentuk sekarang. Seni rupa mempunyai beberapa bentuk sebenarnya. Yang pertama, dua dimensi. Bentuk dua dimensi, definisinya apa? Karya seni yang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki kedalaman, berarti flat, ya, tipis. Contohnya apa? Lukisan, gambar, fotografi, dan karya seni lainnya yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Jadi hanya memiliki ukuran panjang kali lebar. Jadi seni rupa bentuk dua dimensi itu adalah mempunyai panjang kali lebar saja, tidak ada volume atau kedalaman, tidak ada. Tekniknya di sini adalah menggunakan media seperti cat, pensil, tinta, atau menciptakan karya seni dua dimensi yang mana terdapat pada media atau medium datar. Contoh kertas, kanvas, tembok, ya. Jadi terdapat pada media datar yang biasanya digunakan untuk karya seni rupa bentuk dua dimensi. Oke, jelas ya? Berikutnya bentuk seni rupa berdasarkan, ya, ada bentuk selain dua dimensi, ada bentuk tiga dimensi. Nah, kebalikannya di sini. Kalau bentuk tiga dimensi ini adalah bentuk yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Ya, di situ. Karya seni tiga dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan kedalaman. Seperti halnya adalah patung di situ, ya. Ada keramik. Nah, keramik di sini juga termasuk memiliki kedalaman atau panjang kali lebar kali tinggi. Jadi tiga dimensi. Berikutnya adalah arsitektur bangunan, ya. Bangunan struktur yang memiliki dimensi 3 dan fungsi praktis, ya. Pastinya kalian tahu bahwa bangunan itu bisa dilihat dari manapun, depan, belakang, atas, bawah, semua bisa dilihat. Dan di sini bangunan itu merupakan karya yang besar, ya. Jadi bisa diamati dari berbagai arah, tidak hanya dari satu arah seperti dua dimensi. Berikutnya adalah seni rupa berdasarkan bentuk instalasi atau video. Jadi instalasi di sini adalah karya seni yang menggunakan berbagai media dan objek untuk menciptakan pengalaman ruang. Nah, ini pengalaman ruang itu maksudnya begini. Kita bisa melihat ada beberapa contoh itu di samping menata ruang atau menginstalasi ulang, ya. Jadi ada beberapa benda yang ditempatkan di situ sehingga menimbulkan kesan yang berbeda. Itu adalah pengalaman ruang yang biasanya digunakan untuk seni instalasi. Yang kedua ada video. Karya seni yang menggunakan media audiovisual untuk menyampaikan pesan atau konsep. Jadi kalau karya seni kita bisa ada seni rupa menggunakan kanvas untuk lukisan, suara untuk musik, maka di sini ada video, berarti ada suara maupun ada gambar atau audio visual. Di sini adalah menyampaikan ide-ide, pesan atau konsep ataupun gagasan ataupun ekspresi seniman yang mana dalam bentuk video. Itu termasuk karya seni rupa bentuknya adalah video. Yang nomor 3 adalah interaktif. Karya seni yang melibatkan partisipasi atau interaksi dengan penonton. Jadi karya seni yang melibatkan, kalau kita memamerkan sesuatu itu perlu interaksi dengan audiens atau penonton yang nanti entah itu menilai atau memberikan tanggapan. Itu adalah termasuk karya seni interaktif, ya, dalam bentuk instalasi atau video. Tuh. Berikutnya adalah fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Yang pertama seperti seni rupa murni tadi, yang pertama adalah ada ekspresi. Seni rupa dapat digunakan untuk mengekspresikan perasaan, ide, dan pengalaman manusia. Oke, dari sini kita lihat bahwa manusia itu sebenarnya secara tidak sadar itu pasti mempunyai angan, ide, gagasan. Ketika dia mengekspresikan dalam bentuk sesuatu, itu disebut berkarya sebenarnya.
ya. Jadi kalau ada manusia mempunyai ide gagasan terus mereka mengekspresikan dalam bentuk wujud apapun itu termasuk seni. Kalau berwujud visual berarti rupa, tapi kalau berwujud bunyi itu berarti seni musik dan lain sebagainya. Oke. Satu tadi ekspresi, nomor dua adalah komunikasi. Karya seni rupa dapat menjadi media untuk menyampaikan pesan dan informasi. Contohnya apa? Poster, video, iklan dan lain sebagainya. Di sini menyampaikan informasi, bisa pesan, himbauan, ajakan dan lain sebagainya. Jadi di sini tidak hanya itu, sebenarnya lukisan pada waktu zaman dahulu adalah juga sangat terkenal sekali bahwa karya seni itu digunakan sebagai propaganda pada waktu Perang Dunia. Nah, jadi sama halnya sekarang dibelokkan menjadi mungkin untuk komersil. Contoh video iklan dan sebagainya adalah mengajak untuk membeli atau menggunakan jasa tersebut atau membeli produk tersebut, atau untuk informasi dari pemerintah kepada masyarakat melalui video, ajakan ya, buang sampah, ajakan cinta damai dan sebagainya. Itu salah satunya. Nomor tiga adalah dekorasi. Jadi fungsi seni rupa yang nomor tiga adalah untuk dekorasi. Seni rupa dapat digunakan untuk memperindah lingkungan dan meningkatkan estetika. Jadi kalau kalian di tempat ruangan atau apa ada dekorasi, itu adalah salah satu fungsi dari seni rupa itu sendiri. Memperindah ruangan, tata ruang, baik indoor maupun outdoor ya. Kalau di indoor mungkin bisa penataan hiasan-hiasan, penataan perabotan. Kalau outdoor bisa berupa taman, patung dan sebagainya. Oke, itu adalah fungsi seni rupa dalam kehidupan manusia. Seni rupa berdasarkan perkembangannya. Nah, sebenarnya ada di sini ada sejarah ya, ada sejarah seni rupa itu ditemukan atau berkembang. Oke, kita simpulkan saja. Yang pertama ada seni rupa berdasarkan perkembangan zaman, termasuk satu tradisional. Di situ ada tradisional, klasik, modern dan kontemporer yang sering kita dengarkan atau kita lihat. Yang pertama tradisional. Tradisional ini adalah karya yang berpedoman pada tradisi dan budaya lokal. Jadi jika ada suatu karya yang mempunyai karakteristik atau pedoman atau unsur-unsur budaya lokal, itu disebut tradisional. Oke, apalagi tradisional biasanya berupa tradisi. Ya, tradisi yang bersifat turun-temurun. Jika ada suatu karya seni rupa yang bersifat turun-temurun, tradisi dan sebagainya, itu termasuk karya seni rupa tradisional. Oke. Yang nomor dua, klasik. Klasik di sini adalah karya seni rupa yang mengacu pada gaya dan teknik seni masa lalu, yang sebenarnya masa lalu boleh ya, mengacu pada gaya dan teknik seni masa lalu. Itu kalau kita lengkapi di sini adalah yang bagaimana? Klasik itu biasanya karya seni rupa yang mempunyai nilai luhur, nilai karismatik, mempunyai nilai yang lebih daripada karya yang lainnya, sehingga disebut klasik di situ. Ya, karena nilai klasik di sini biasanya mahal. Jadi tidak semua orang itu bisa mendapatkan atau menikmati atau memiliki karya-karya klasik yang pernah dulu itu karya yang pernah berjaya pada masanya. Ya. Jadi jika sampai saat ini ada suatu karya yang bernilai lebih atau mahal, itu bisa dikatakan sebagai karya seni klasik karena pernah berjasa pada masanya, sampai sekarang juga terkenal dengan mungkin keindahannya ataupun mahalnya ya. Jadi mempunyai nilai yang lebih lah daripada karya seni yang lainnya kalau klasik itu, terutama nilai luhur ya, berkarismatik dan sebagainya. Nomor tiga adalah seni rupa berdasarkan perkembangan zaman modern. Zaman modern atau seni rupa modern adalah seni rupa yang menolak konvensi dan menciptakan gaya baru. Jadi di sini selalu mengikuti zaman, intinya seperti itu. Jadi menciptakan gaya baru yang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai tren masanya. Itu adalah seni rupa modern.
Sedangkan ada yang nomor 4, kontemporer. Apa itu? Di sini adalah seni rupa yang beragam sebenarnya. Jadi banyak seperti eksperimental. Ada yang juga merefleksikan zaman. Jadi maksudnya bagaimana? Karya seni yang bersifat eksperimental itu adalah bagaimana suatu seniman itu menggunakan karya seni sebagai percobaan, atau sebaliknya, mereka melakukan percobaan dengan berkarya. Jadi karyanya itu dengan berbagai percobaan, entah itu dengan teknologi, entah itu dengan bahan kimia, biologi dan sebagainya, mereka membuat suatu karya. Dan merefleksikan zaman berarti di sini adalah tema konsep itu tidak jauh beda dengan zamannya atau tren masanya seperti zaman modern tadi. Cuman di sini lebih ya dikemas lebih unik, dikemas lebih menarik ya, itu kontemporer. Jadi ada 2 poin, yaitu eksperimental dan merefleksikan zaman kalau kontemporer, sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat biasanya kontemporer. Oke, itu. Nah, berikutnya di sini adalah kita bisa memahami itu semua dengan adanya di sekitar kita banyak karya-karya seni yang mungkin sebagai pembelajaran kita semua bahwa umat manusia itu pasti berkarya seni, cuman berbeda tingkatannya, berbeda jenisnya. Oke, jelas sekali ya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin dari saya itu saja, nanti saya tambahkan video berikutnya. Dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.